Sudah masuk semuanya? Sudah, Bu. Sepertinya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu mulai saja ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi ya anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, walaupun pembelajaran jarak jauh seperti ini, kalian harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Oke, kalau keluar tidak lupa maskernya dipakai dan jaga jarak bersama temannya. Oke, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin anak Nak Zulfadli. Ya. Pimpin doa ya. Siap, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak. Baik, di sini sudah hadir semua. Ibu cek kehadirannya ya. Ya, Bu, sudah. Oke. Siap. Kartika hadir. Hadir. Dwi hadir. Hadir. Siti Nurlela hadir. Oke, Masya Allah. Kalian sudah hadir semuanya. Terima kasih ya, Nak. Sebelum kita masuk ke pelajaran, coba duduknya dikondisikan dulu senyaman mungkin, Nak. Siap, Bu. Alat tulisnya dipersiapkan. Sudah dipersiapkan belum? Sudah, Bu. Masya Allah. Good. Oke, sudah semua ya? Sudah siap belajar ya? Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita ke pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Nah, Teks deskripsi. pintar, teks deskripsi. Coba, Kartika, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah gambaran suatu objek tertentu. Masya Allah. Bilal, contoh teks deskripsi itu apa? Contohnya kayak menggambarkan suatu objek. Oke, suatu objek. Pintar, kalian sudah siap belajar hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Nak. Hari ini kalian sudah membaca belum? Belum, Bu. Alhamdulillah yang sudah, alhamdulillah yang belum. Kalian harus membaca karena membaca itu merupakan gudangnya ilmu dan merupakan awal ilmu ya. Nah, semua itu berawal dari membaca atau literasi. Oke, kita masuk ke pelajaran hari ini. Namun sebelum itu, coba Ibu ingin kalian menebak gambar apa sih ini? Clue-nya adalah sebuah cerita ya. Ada yang bisa? Putri Bulan. Bu. Apa? Bulan. Putri Bulan. Putri Bulan. Cakep. Benar, Putri Bulan. Oke, yang kedua. Ada danau. Danau Toba. Kata Danau Toba. Toba. Apa? Danau Toba. Danau Toba. Oke, Masya Allah. Iya, betul. Danau Toba. Nah, dari gambar-gambar yang ada di sini, coba tebak kita akan belajar mengenai apa hari ini? Cerita, Bu. Fantasi. Cerita, Bu. Oke, Dongeng. cerita. Ada dongeng. Terus apa lagi? Ya. Oke. Good buat Legenda, kalian. Bu, ya? Legenda. Legenda. Kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Nak Nurlela yang
Bisa, Bu. Saya, Bu. Oke, Zulfadli, coba membacakan, Nak. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mendefinisikan teks fantasi, teks Oke. cerita fantasi. Yang kedua? Saya lagi, Bu. Ya. Siswa dapat menjelaskan karakteristik cerita fantasi. Oke, yang Yang ketiga. ketiga, siswa dapat menyebutkan struktur teks cerita fantasi. Oke, terima kasih, Nak. Nah, Sama, Bu. di sini kalian pasti sudah ada yang menonton Harry Potter. Harry Potter. Sudah? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Transformer, ada yang sudah menonton? Ya. Oke. Legenda Lutung Kasarung dan Purbasari. Sudah, Bu. Ini nggak nonton, Bu. Oke. Dari contoh cerita atau film tersebut, itu merupakan contoh teks cerita fantasi atau merupakan contoh cerita fantasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan cerita teks fantasi? Nak Tri? Hayalan, Bu. Cerita hayalan. Pintar, hayalan. Tadi Nak Suraic yang membacakan ya? Yang menyebutkan ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Beri bintang buat Suraic. Nah, Nak, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Nah, jadi sang penulis ini menceritakan sebuah teks cerita yang berupa hayalan, berupa imajinatif. Seperti itu. Ada yang ingin memberikan contoh lainnya? Apa contoh dari teks cerita fantasi? Cerita apa? Bu. Apa? Ya, Iya, Zulfadlina, Si boleh. kancil. Si saya kancil. dulu. Tangkuban perahu, Bu. Tangkuban perahu. Pintar, Tangkuban Perahu. Baik. Kita ke materi selanjutnya. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya, Nak. Yang pertama, ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan misterius. Biasanya seorang penulis itu menceritakan sebuah cerita yang sifatnya imajinatif atau yang sifatnya ajaib. Nah, ini disebut adalah cerita imajinatif atau cerita fiksi, betul. Yang kedua, ide cerita terbuka. Artinya, penulis bebas menuangkan segala imajinasinya, berhayal, bebas berhayal, tidak ada batasan terhadap realita. Oke. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Maksudnya apa sih? Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Nah, biasanya tokoh ini diberi watak dan ciri-ciri yang unik. Nah, seperti yang ada di layar ini, ada sebuah tokoh yang keluar dari apa? Teko. Iya, pintar. Ina, ini kisah cerita apa ya? Ada yang tahu? Aladin. Pintar, Aladin. Nah, yang kelima yaitu fiktif semata. Cerita fantasi merupakan cerita fiktif. Artinya apa, Nak? Cerita fiktif itu? Tidak nyata. Tidak suka. Pintar, cerita yang tidak nyata ya. Bukan berdasarkan realita. Oke, yang keenam, yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bervariasi. Artinya tidak harus formal ya, Nak? Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur cerita teks fantasi. Yang pertama ada orientasi atau perkenalan. Nah, orientasi atau perkenalan ini merupakan memperkenalkan tokoh, memperkenalkan tema, serta alur cerita kepada pembacanya. Nah, yang kedua yaitu konflik. Konflik adalah sebuah tahapan ketika permasalahan di dalam cerita dimulai. Biasanya ini berupa
percekcokan antara tokoh dengan tokoh yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi itu apa sih? Resolusi adalah penyelesaian di dalam cerita dan mengarah pada akhir cerita. Biasanya resolusi ini dicirikan sebuah cerita ini akan berakhir. Seperti itu ya. Nah, coba dari anak-anak sekalian, ada yang bisa bernarasikan contoh gambar yang Ibu sudah sajikan? Saya, Bu. Oke, coba nak. Jadi pada suatu hari, Surais dan Zulfadli pergi untuk belajar kelompok bersama di rumah Oke. Zulfadli. Good, nah. Seperti itu ya orientasi atau perkenalan yang kedua. Coba ada yang bisa bernarasikan? Nak Zul, ada yang bisa bernarasikan? Siap, Bu. Coba. Pada saat mengerjakan tugas di rumah Julfadli, Sures dan Julfadli mengalami perselisihan karena pemikiran atau jawabannya berbeda. Gitu, Bu. Mantap. Tepuk tangan buat Zul dan Tri. Oke. Yang ketiga, ada yang bisa bernarasikan? Ada yang bisa menarasikan gambar yang ketiga? Coba Suraij. Suraij. Saya lagi deh, Bu. Oke, Nak Tri boleh. Resolusinya, jadi mereka pun menemukan solusinya, yaitu menyatukan pendapat mereka, dan mereka pun bisa mengerjakan tugas itu, Bu. Masya Allah, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang apa sih? Zulfadli, kita belajar tentang apa hari ini? Fantasi, Bu. Oke. Teks cerita fantasi itu apa sih, Nak Tri? Jadi teks cerita fantasi itu adalah teks yang berisi cerita yang bersifat imajinatif, Bu. Oke, ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Satu saja. Nak Kartika bisa? Mata. Iya, oke. Cerita fantasi. Terus ceritanya. Orientasi atau perkenalan, Ya, konflik dan resolusi, Bu. pintarnya Nak Dwi. Oke. Setelah kalian menyimpulkan, Ibu beri soal evaluasi ya. Coba kalian isi. Dari 1 sampai nomor 4. Selama 15 menit ya. Siap, Ya, Bu. Alhamdulillah, sudah selesai ya semuanya. Nah, jawaban jangan lupa dikirim melalui Gmail Ibu. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa membaca dan selalu Siap, semangat. Bu. Oke, ketua kelas, kita tutup dulu materi pada hari ini. Untuk berdoa. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ada baiknya kita membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.